acara yang pertama sambutan oleh Ibu Dekan kita, terus yang kedua dilanjutkan pada acara inti, terus dilanjutkan sesi diskusi dan kemudian di akhir acara untuk hadirin yang berbahagia. Pada pagi hari ini mari kita buka acara ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pada acara hari ini kita mendapatkan ilmu pengetahuan yang kita bisa peroleh di tema pada hari ini, yaitu implementasi konsep wasatiyah dalam menyemai moderasi beragama di Indonesia. Selanjutnya acara dilanjutkan dengan sambutan Ibu Dekan kami Fakultas Syariah YAIN Kudus. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang terhormat narasumber Bapak Dr. Haji Abdurrahman Kasdi LC MSc. Yang kami hormati Bapak Wakil Dekan 1, Ibu Wakil Dekan 2 Fakultas Syariah, Bapak Kaprodi Hukum Keluarga Islam, Ibu Kaprodi Hukum Syariah, Bapak Ibu dosen Fakultas Syariah YAIN Kudus, serta seluruh peserta kegiatan ini, khususnya para mahasiswa baru yang kami banggakan. Alhamdulillah, kegiatan pembinaan moderasi beragama mahasiswa Fakultas Syariah YAIN Kudus dengan tema implementasi konsep wasatiyah dalam menyemai moderasi beragama di Indonesia pada pagi hari ini dapat terlaksana, dan kita semua yang hadir di ruang Zoom meeting ini dalam kondisi sehat walafiat. Untuk itu, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya, berkahnya, hidayahnya, terutama karunia kesehatan, nikmat kesehatan. Lalu salawat dan salam kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Ya, kegiatan hari ini diadakan karena di latar belakangi akhir-akhir ini ditengarai banyaknya disintegrasi bangsa. Ya. Jadi nilai persatuan dan kesatuan ini semakin merenggang. Nah, ini menjadi keprihatinan kita karena persatuan dan kesatuan bangsa itu modal utama untuk kita bisa menjadi bangsa yang maju, bangsa yang sukses. Nah, sementara mahasiswa itu kan merupakan bagian dari kontrol sosial, ya, agent of social control. Maka perlu peran mahasiswa untuk mengatasi permasalahan mengendornya persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, penting kiranya para mahasiswa dipahamkan tentang moderasi beragama. Ya, jadi moderasi agama itu merupakan konsepsi yang dapat membangun sikap toleran dan rukun guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Sesungguhnya moderasi adalah ajaran inti agama Islam. Moderat adalah paham keagamaan yang sangat relevan dalam konteks keberagamaan dalam segala aspek, baik agama, adat istiadat, suku, dan bangsa itu sendiri. Nah, menanamkan pemahaman
moderasi beragama di kalangan mahasiswa dirasa sangat tepat. Ya, di samping tadi bahwa mahasiswa merupakan bagian dari agent of social control, juga mahasiswa ini adalah tunas harapan bangsa. Yang nantinya yang mengendalikan bangsa ini adalah para mahasiswa antara lain, ya. Nah, di samping itu juga karena latar belakang bangsa Indonesia yang sangat multikultural. Terdapat beragam masyarakat dengan ini ada SG Pak. Mohon maaf kok ini mungkin secara otomatis ke-mute ya, padahal saya tidak menonaktifkan mic tapi otomatis itu. Mohon maaf. Ya mungkin langsung saja ya. Jadi karena waktunya ini sudah sangat mepet. Jadi sekali lagi moderasi agama itu pada intinya merupakan ajaran agama Islam ya. Jadi Islam moderat itu Islam ada paham keagamaan yang sangat relevan dalam konteks keberagamaan dalam segala aspek. Baik agama, adat istiadat, suku, bangsa ya. Nah, menanamkan pemahaman moderasi beragama di kalangan mahasiswa dirasa sangat tepat ya, di samping karena mahasiswa sebagai agent of social control, mahasiswa ini tunas harapan bangsa yang nanti akan mengendalikan bangsa ini ya. Mahasiswa juga kaum milenial yang mempunyai peran untuk mensosialisasikan segala sesuatunya gitu ya. Nah, di samping itu juga tadi latar belakang bangsa Indonesia yang multikultural. Nah, ini perlu ya mengamalkan moderasi beragama. Karena pada hakikatnya moderasi beragama ini menjaga keharmonisan intern antar umat beragama sehingga kondisi kehidupan tetap dapat damai dan berjalan harmonis. Nah, mengutip pendapat ahli, moderasi beragama dapat dilihat dari 4 indikator. Di antaranya ada komitmen kebangsaan yang kuat, sikap toleran terhadap sesama, memiliki prinsip menolak tindakan kekerasan serta
serta menghargai tradisi dan budaya lokal masyarakat Indonesia yang sangat erat. Nah, jadi moderasi beragama ini suatu konsepsi yang dapat membangun sikap toleran. Ya, saya pernah punya teman yang ini ya, dia juga termasuk tim anti teroris, itu mengatakan bahwa cikal bakal radikalisme adalah intoleransi. Nah, maka perlu ditanamkan moderasi beragama di kalangan mahasiswa agar mempunyai sikap toleran yang besar gitu ya, karena sekali lagi mahasiswa kita juga datang dari berbagai daerah yang tentunya berbagai macam kultur, berbagai macam bahasa, kemudian juga kebiasaan-kebiasaan. Nah, ini rawan sekali juga terjadi gesekan di antara mahasiswa itu sendiri. Maka itulah kami mengadakan kegiatan ini dan kami mendatangkan narasumber yang memang sangat kompeten ketika harus membicarakan tentang moderasi beragama, memahamkan kepada rekan-rekan mahasiswa tentang bagaimana itu pentingnya moderasi beragama di kalangan para pemuda. Untuk menyingkat waktu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber Bapak Dr. Haji Abdurrahman Kasdi LCMAG yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam kegiatan ini. Tentunya di antara kesibukan beliau yang sangat padat. Terima kasih Pak Dur ya, sudah berkenan. Dan saya berharap mahasiswa serius mengikuti ya, ini karena sangat penting sekali ya, karena saat ini dengan adanya globalisasi, dengan adanya medsos yang berkembang marak, ini sangat rentan terjadi ini tadi ya, disintegrasi, mengendornya persatuan dan kesatuan ini. Maka penting sekali untuk memahami bagaimana sih implementasi konsep wasatiyah dalam moderasi beragama di Indonesia. Mungkin itu karena tadi sempat harus mengulang-mengulang, nanti waktunya terlalu panjang ya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dan ketidaknyamanan ini. Dan sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ani Ismayawati. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan pada acara inti ya, akan dibawakan oleh Bapak narasumber kita, Bapak Dr. Haji Abdurrahman Kasdi LCMSI selaku Direktur Pascasarjana IAIN Kudus. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, suara saya sudah jelas Pak belum ya? Sudah, sudah. Ya, yang kami hormati Ibu Dekan, Ibu Dr. Ani Ismayawati, SHM Hum. Yang kami hormati seluruh Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, seluruh Kaprodi di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Kudus, Bapak Moderator, Bapak Lukman Nur Hisam, seluruh dosen Sivitas Akademika di Fakultas Syariah IAIN Kudus, terutama yang sangat spesial pada seluruh mahasiswa, mahasiswi yang saya cintai sekaligus saya banggakan. Pada hari ini, saya diamanai untuk menyampaikan tentang pembinaan moderasi beragama di kalangan Sivitas Akademika Fakultas Syariah IAIN Kudus, terutama kepada mahasiswa. Dan ini merupakan inisiatif yang sangat bagus. Saya mengapresiasi dan menyambut baik, maka kemudian saya menyanggupi permohonan dari Ibu Dekan. Dan saya kira ini kesempatan yang berbahagia, nanti kita sharing kepada seluruh mahasiswa, mahasiswi, karena di tengah pandemi seperti ini memang kita harus selalu mendapatkan informasi-informasi, sekaligus juga bagaimana sharing, itu penting, sharing pemikiran,
sharing ide, gagasan, dan lain sebagainya. Karena ini menjadi visi dari Kementerian Agama dan sekaligus juga menjadi semangat dari pengembangan PTKIN, yakni tentang moderasi beragama, maka ini penting untuk bagaimana kita saling memahami, saling mengisi, dan sekaligus sharing tentang ide gagasan moderasi beragama. Kalau di IAIN Kudus, itu sudah masuk dalam visi Kudus, yaitu pengembangan Islam terapan. Maka sebenarnya Islam terapan itu juga bagian dari semangat untuk bagaimana mengembangkan moderasi beragama dalam konteks local wisdom di IAIN Kudus. Saya akan mohon izin, saya akan share screen. Nah, moderasi beragama, ini kalau kemudian kita berpikir secara jauh ke belakang, maka di situ ada namanya konsep wasatiyah. Nah, wasatiyah itu apa? Dan kenapa harus wasatiyah? Apa yang penting dari wasatiyah itu? Apa yang penting dari moderasi beragama itu? Karena apa? Karena kita sekarang ini dihadapkan pada tantangan sebagai seorang Muslim, yakni adanya pemahaman kelompok Islam yang radikal. Saya kira radikal itu bisa ekstrem kanan dan ekstrem kiri ya. Kemudian adanya berbagai peristiwa radikalisme dan terorisme. Itu juga telah menimbulkan sikap antipati masyarakat dunia terhadap Islam. Maka dari itu konsep Islam wasatiyah yang mengambil jalan tengah, moderat, perlu diterapkan dalam menghadapi tantangan-tantangan. Maka perlu adanya revitalisasi tentang Islam wasatiyah dengan tujuan untuk mewujudkan peradaban dunia yang damai, adil, sejahtera, dan beradab. Karena ini penting bagaimana kemudian implementasi dari wasatiyah itu yang kemudian kita wujudkan dalam konteks keberagaman. Saya kira saya mengedepankan adanya konsep wasatiyah ini bukan berarti kemudian ada istilah baru. Ya. Wah, ini berarti ada Islam wasatiyah, kemudian ada Islam apa. Ya, bukan. Itu tetapi itu hanya sekedar bagaimana kemudian agar implementasi moderasi beragama itu menjadi betul-betul terarah, gitu ya, terarah. Maka disitulah kemudian ada konsep tentang wasatiyah. Sama seperti kalau kemudian kita memahami tentang Islam terapan yang menjadi visi dari IAIN Kudus, kan di situ juga ada humanity, ada applicability, dan ada productivity. Ya, 3 hal itu dalam rangka untuk bagaimana menerjemahkan dan memudahkan pemahaman kita terhadap Islam terapan. Sama seperti bagaimana kita memudahkan dan memahami tentang moderasi beragama, maka ditilik dan dirunut dari konsep awalnya, di situ ada konsep wasatiyah. Nah, meskipun di Indonesia juga terdapat kelompok-kelompok radikal, saya kira dimanapun juga ada, namun sejarah menunjukkan bahwa Indonesia dikenal paling berhasil dalam menjinakkan gerakan kelompok radikal jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Timur Tengah. Coba kita bisa analisis dan kita bisa amati bagaimana di Suriah, bagaimana di Yaman, bagaimana di Libya, dan di tempat-tempat lain. Saya kira kita bisa menyaksikan bahwa dunia Timur Tengah ini sekarang sedang galau, sedang berantakan, karena memang munculnya kelompok-kelompok radikal. Dan Indonesia, meskipun ada, tetapi Indonesia dinilai paling berhasil di dalam menjinakkan dan sekaligus menghalau kelompok-kelompok radikal.
Karena kita tahu bahwa radikal itu bisa karena dua hal. Bisa karena pemahaman, bisa karena praktek mereka di dalam perilaku seharian. Pemahaman itu bagaimana? Orang memahami Islam itu hanya dalam konteks yang keras. Karena yang dibaca hanya potongan ayat-ayat atau hadis yang mengajarkan tentang perang, yang mengajarkan tentang bagaimana konfrontasi terhadap non-Muslim, Yahudi, Nasrani, dan lain sebagainya. Padahal banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran itu yang juga mengajarkan tentang perdamaian, tentang kedamaian, tentang toleransi, tentang bagaimana menghargai pendapat orang lain, dan lain sebagainya. Nah, itu kadang ayat-ayat seperti itu yang luput dari pemahaman orang-orang yang berhaluan keras tadi. Bisa juga yang kedua karena perilaku. Orang kalau sudah perilakunya keras itu mau dibuat lunak, dapat informasi lunak pun juga, wah ini nggak menggigit ini informasinya. Kemudian nanti diolah beritanya menjadi bagaimana biar lebih keras menurut dia. Nah, hal ini karena ada dua hal. Pertama, kehidupan beragama di wilayah Nusantara di Indonesia ini memiliki tradisi gotong royong, toleran, dialog, baik antar sesama umat Islam yang berbeda mazhab maupun dialog lintas agama. Maka disinilah pentingnya mengkaji implementasi al-wasatiyah dalam menangkal radikalisme, terutama jika dikaitkan dengan perkembangan Islam moderat atau moderasi beragama di Indonesia. Kalau kita berbicara tentang wasatiyah, maka ada beberapa teori ataupun beberapa studi. Ini nanti adik-adik kalau karena rata-rata ini saya tidak tahu ini semester berapa ya. Mau semester berapapun baik 1, 3, 5 ya ataupun bahkan mungkin 7 kan yang 5 dan 7 sekarang ini sedang menulis. Kalau yang 5 itu ya sedang siap-siap menulis proposal, kalau 7 itu ya sedang menulis skripsi gitu ya. Kalau berbicara tentang sesuatu kan maka harus dilandasi oleh teori yang kuat. Maka wasatiyah ini juga secara teori punya fondasi yang sangat kuat. Wasatiyah adalah sebuah kerangka berpikir, bersikap, dan bertingkah laku yang ideal. Penuh keseimbangan dan proporsional dalam Islam dan seharusnya ditanamkan dalam pribadi Muslim. Jadi wasatiyah ini merupakan prinsip dasar yang melandasi seluruh ajaran Islam, baik itu akidah, syariah maupun akhlak. Coba kalau kita bayangkan di dalam adik-adik belajar fikih itu, terutama yang di pesantren itu kan selalu di dalam konteks fikih itu fihi qaulani, fihi salatu, fihi arba'atu. Fihi qaulani dalam konteks ini hukumnya ada 2, bisa sunnah, bisa wajib. Fihi salatu aqwal, ada 3. 3 ini bisa wajib, bisa sunnah, dan bisa mubah. Meskipun kalau di dalam fikih itu jarang yang fihi qaulani, dua pendapat kok kemudian pendapat pertama wajib, pendapat kedua haram, itu jarang. Ya, minimal itu yang berdekatan. Berdekatan itu apa? Kalau wajib ya dengan sunnah, kalau haram ya dengan makruh, minimal seperti itu. Nah, ini adanya pilihan-pilihan ini yang kemudian sebenarnya menjadikan fikih, menjadikan syariat, akhlak, akidah, atau apapun yang terkait dengan ajaran Islam itu sebenarnya sangat luwes, tidak kaku, tidak hitam putih, ya, melihat sesuatu. Maka Islam wasatiyah memiliki dasar normatif teologis yang tercantum di dalam Al-Quran dan dibuktikan dalam sejarah. Coba kita perhatikan sejarah Rasulullah itu, baik Rasulullah masa sahabat dan Rasulullah itu pernah suatu ketika itu ada hadis Bani Quraidah, ya. La tusalli al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan sekali-kali salat asar sebelum sampai di Bani Quraidah. Ini ayat hadis ini sangat terkenal ini. Yang menunjukkan bagaimana Rasulullah itu sangat moderat. Ya iya, tapi ayat. Aku tak bayar
Hadisnya itu kan berbunyi bahwa jangan sekali-kali sholat asar sebelum sampai di Bani Quraidah. Nah, faktanya sahabat itu namanya di perjalanan. Orang kalau di perjalanan kan mesti macam-macam ya. Maka kalian kalau janjian sama seseorang itu, kalau kemudian dia sedang di perjalanan itu, kalau misalnya kau agak terganggu sedikit atau telat sedikit, itu lihat dulu konteksnya, jangan tiba-tiba kemudian marah. Karena biasanya di perjalanan itu banyak sesuatu yang tidak terduga. Nah, faktanya sahabat itu belum sampai di Bani Quraidah, sedangkan waktu asar itu hampir habis. Padahal Rasulullah itu bilangnya, la tusalli al asra illa fi Bani Quraidah. Jangan sekali-kali sholat asar sebelum sampai di Bani Quraidah. Nah, karena belum sampai di Bani Quraidah dan waktu sholat asar itu hampir habis, maka sebagian sahabat tidak mau sholat karena memang memahami teks dari hadis itu. Tidak boleh sholat asar sebelum sampai di Bani Quraidah. Sebagian yang lain menyatakan bahwa mereka memahami dari konteks hadis itu, karena yang diminta Rasulullah itu bersegera. Karena ini pesan intelijen. Coba kalau kalian melihat film Omar itu muncul itu hadis Bani Quraidah itu muncul itu di filmnya Omar itu. Karena apa? Karena Rasulullah waktu itu sedang sibuk, Rasulullah dan umat Islam itu sedang sibuk menghadapi perang Khandaq dan perang Ahzab, perang Parit, ya, orang-orang kafir Quraisy. Tiba-tiba orang-orang Bani Quraidah, orang-orang Yahudi Bani Quraidah itu mau bersekongkol dengan orang kafir Quraisy untuk menyerang Rasulullah dari dalam, dari Medina. Maka ini ada pesan intelijen, pesan penting dari Rasulullah yang harus cepat sampai di Bani Quraidah. Maka pesan Rasulullah itu tadi, la tusalli ala asra illa fi Bani Quraidah. Nah, kelompok yang kedua memahami secara konteksnya. Nah, kemudian ketika sampai di Bani Quraidah, permasalahan Bani Quraidah sudah selesai, para sahabat kembali ke Madinah, dua kelompok ini mengadu kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, kami tidak sholat karena perintah engkau agar tidak sholat sebelum sampai di Bani Quraidah. Apa jawab Rasulullah? Shadaqta, engkau benar. Kamu benar karena memang perintahnya seperti itu. Yang kedua, wahai Rasulullah, kami sholat. Toh faktanya sama ketika sampai di Bani Quraidah itu juga tidak terpaut lama. Kami sholatnya cuma sebentar, ketika sholat, salam, doa, kemudian langsung ke Bani Quraidah. Beda dengan kita ya, biasanya kalau perjalanan gitu ya, berhenti itu ya nanti ada makan, ada rokok, ada apa itu kalau apa ya, kalau tidak ya tidak, ada ngobrol-ngobrol gitu. Tapi tidak ini sahabat. Toh faktanya kami juga beriringan sampai di Bani Quraidah. Apa jawab Rasulullah? Kalian cerdas. Karena memang maksud hadis perintah saya itu seperti itu. Gitu. Apa artinya di sini? Bahwa Rasulullah itu menanggapi sesuatu secara moderat. Nggak pernah Rasulullah itu menganggap, wah kalian salah itu. Kafir kalian. Enggak ada, enggak pernah Rasulullah itu menganggap seperti itu. Makanya kemudian kita juga heran, dulu zamannya Wali Songo itu mengislamkan orang kafir, tetapi sekarang banyak orang yang mengkafirkan orang Islam. Tapi Rasulullah itu tidak pernah. Rasulullah selalu berpikir moderat dan selalu membenarkan apa yang disampaikan oleh sahabatnya. Kalau seandainya memang salah, Rasulullah pasti akan menegur dengan cara-cara yang baik. Nah, maka dari itu Islam begitu toleran, akomodatif, apresiatif terhadap budaya luar, sekaligus telah membuktikan dirinya sebagai penggerak peradaban. Nah, konsep wasatiyah di dalam Al-Quran, ini mungkin adik-adik sangat familiar dengan ayat ini dan saya kira sangat hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah ya, kami menjadikan kalian sebagai umat yang wasatiyah. Untuk apa? Litakunu syuhada'a 'alan nasi, supaya umat-umat wasatiyah itu menjadi saksi ya kepada manusia, dan Rasulullah pun juga akan bersaksi tentang hal itu kepada kalian. Jadi
Kalau memang dia moderat itu bisa bersaksi, bisa berbuat adil, bisa melindungi dan lain sebagainya. Karena apa? Karena sikap wasatiyah tadi. Kalau radikal, kalau dia sudah ada pemihakan itu nggak bisa itu. Nah, maka dari itu implementasi dari umatan wasaton ini, yang pertama adalah umat yang mengamalkan sikap pertengahan, tidak melakukan pendekatan yang keras dan tidak melakukan pendekatan yang pasif. Jadi ya jangan terlalu keras, jangan terlalu pasif, diam saja. Ya, sekarang ini banyak medsos itu yang dipenuhi oleh apa itu narasi-narasi kebencian, narasi-narasi radikal. Itu kalian jangan diam saja. Sebagai mahasiswa yang punya cara pandang yang moderat, ya, kita juga sama antara mahasiswa dan dosen juga, selaku dosen juga sama. Jangan diam saja melihat adanya narasi-narasi kebencian, narasi-narasi radikalisme dan lain sebagainya. Kita harus juga bagaimana melawan itu dengan cara bagaimana kita itu juga mengendorse kegiatan-kegiatan ataupun pola pikir, kita mengeser pola pikir cara pandang yang moderat. Ya. Yang kedua, sikap pertengahan yang membedakannya dengan golongan yang ateis. Yang ketiga, sikap pertengahan yang menyebabkan mereka mampu bertindak adil sehingga bisa menjadi saksi dan hakim untuk mengadili kedudukan umat ini. Yang keempat, umat yang tidak menggunakan pendekatan yang terlalu ketat, ya tidak tasyadud, ya, tidak terlalu ketat, tidak terlalu keras, tidak terlalu ekstrim, dan tidak juga radikal. Ya. Jadi ada banyak pilihan, ada banyak alternatif di dalam bagaimana kita itu beragama. Ya tentunya tidak tata burusah ya. Kalau dulu di hasil bahsul masail di PBNU itu di Banyuwangi itu kan dalam menerapkan prinsip ajaran Islam itu tidak tata burusah. Boleh ada pilihan-pilihan itu, tetapi tidak berorientasi untuk mencari yang mudah-mudah saja. Tata burusah itu mencari yang mudah-mudah itu. Nggak boleh itu kalau yang mudah-mudah saja itu. Ya. Nah, ada 6 karakteristik wasatiyah. Yang pertama, memahami realitas. Realitas yang ada, Islam itu relevan untuk setiap waktu dan tempat. Shalih likulli zaman wa makan. Maka umat Islam yang bersikap moderat adalah mereka yang mampu membaca dan memahami realitas yang ada, serta mempertimbangkan segala sesuatu, termasuk kebaikan dan keburukan. Realitas sekarang itu dunia sudah berubah, ya. Sekarang ini sudah cara berkomunikasi itu sudah berubah. Kita jangan ingin kembali ke masa lalu, ya. Ada kelompok-kelompok tertentu yang kalau hari raya itu dia selalu mendahului, kemudian sholat idnya itu menyusun lapangan yang dibuat pasir, dikasih pasir itu, yang seolah-olah menjadi padang pasir, menyerupai Rasulullah ketika sholat dulu ketika di padang pasir. Iya, Rasulullah itu sholatnya di padang pasir, iya waktu itu. Tetapi sekarang konteksnya sudah berubah, ya, konteksnya sudah berubah, maka tidak perlu lagi sholat di padang pasir. Wong orang Arab Saudi saja sholatnya tidak di padang pasir, ya. Sekarang ini bangunan Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu megah sekali. Gitu. Yang kedua adalah memahami fikih prioritas atau fikih aulawiyat. Umat Islam yang bersikap moderat sudah semestinya mampu memahami mana saja ajaran Islam yang wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Yang wajib mesti didahului, yang didahulukan gitu ya, mana yang fardu ain dan mana yang fardu kifayah. Demikian juga mana yang pokok, yang usul, dan mana yang cabang. Ya, kalian pun juga sama sebagai mahasiswa yang moderat pun juga harus punya skala prioritas. Apa sekarang yang harus dan perlu untuk diselesaikan? Tugas-tugas mata kuliah apa yang cepatnya harus selesai? Kalau semester 5, semester 7 ya, kalau semester 7 maka harus punya prioritas. Bahwa prioritasnya setelah PPL, setelah KKN harus menyelesaikan skripsi. Itu prioritas utama karena itu adalah tujuan utama untuk kuliah dan amanah dari orang tua. Ya boleh aktif di organisasi, silakan, itu bagus. Bapak Ibu dosen itu juga rata-rata aktif di organisasi,
tetapi tetap punya skala prioritas. Minimal itu begini, kalau aktif di organisasi, ketua organisasi apapun itu, kalau sambutan itu bisa diwakilkan, tetapi kalau menyelesaikan skripsi itu tidak bisa diwakilkan. Yang ketiga, memberikan kemudahan kepada orang lain dalam beragama. Nabi Muhammad berpesan, yassiru wala tu'assiru. Mudahkanlah, jangan dipersulit. Ya, kalau urusan dengan orang lain itu dipermudah, jangan terlalu dipersulit. Ya, kita kalau menolong orang lain pasti Allah akan menolong kita. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ya. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Irhamu man fil ardi, kasih sayangilah, bantulah orang-orang yang di dunia ini. Yarhamukum man fis sama, pasti yang ada di langit sana, Allah, malaikat-malaikat itu pasti akan membantu kita. Ya, yang keempat, memahami teks keagamaan secara komprehensif itu betul. Jadi perlu dipahami bahwa teks keagamaan itu harus komprehensif. Ya, jangan hanya setengah-tengah, jangan hanya sepotong-sepotong. Apalagi kalau kita sekarang ini sering itu mendapatkan video, sering mendapatkan narasi-narasi yang sudah dipotong-potong, itu tidak bagus itu. Cari rujukan yang aslinya. Ya, sekarang ini banyak itu, ada perkataan para tokoh itu dipotong, kemudian nanti diganti, disambung-sambungkan, akhirnya kemudian dia share sesuai kehendak hatinya. Bahaya itu. Memahami teks agama itu juga harus komprehensif. Tadi saya katakan, memang ada ayat-ayat yang keras. Contoh misalnya, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Bunuhlah mereka sebagaimana dulu mereka telah membunuh kalian. Usirlah mereka sebagaimana dulu mereka telah mengusir nenek moyang kalian. Itu ayat. Tetapi ayat-ayat yang mengajarkan perdamaian itu juga banyak. Ya, banyak ayat-ayat yang memahami, yang mengajarkan tentang perdamaian. Contoh misalnya di akhir surat, di akhir juz 6 itu. Kutanya Amar. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan alladziina qalu inna. Ya, itu. Yang kelima adalah bersikap toleran. Ya, toleran itu ya tidak kemudian kok kita mengikuti agama mereka, tidak. Toleran itu ya sebatas dalam konteks bagaimana bermuamalah dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Yang keenam, memahami sunnatullah dalam penciptaan. Allah menciptakan segala sesuatu melalui proses yang sunnatullah, yang alami, ya. Ya, kalau kalian itu mau menyelesaikan skripsi, kalau nanti S2 menyelesaikan tesis, S3 menyelesaikan disertasi, ya yang sesuai sunnatullah lah. Sesuai dengan kode etik, karya ilmiah, jangan pengennya instan, jangan kemudian pengennya tiba-tiba. Banyak itu dosen itu, banyak itu mahasiswa itu ya. Besoknya mau penutupan pendaftaran munakosah, hari ini ngejar-ngejar dosennya. Pak, besok itu penutupan, Pak. Loh, selama ini kemana saja? Sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tidak muncul, tiba-tiba kemudian datang-datang besok penutupan ya. Ya sesuai sunatullah lah. Ya. Kategori dan kerangka berpikir serta standar-standar ilmiah itu harus tetap dipertahankan dan diperhatikan. Dari beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa wasatiyah adalah sebuah kondisi terpuji yang menjadikan seseorang menjaga seseorang dari kecenderungan menuju dua ekstrim. Ya, tidak radikal dan tidak liberal, tidak efrat, tidak terlalu sadis dan tidak tafrid dan tidak terlalu sangat berbebas riang. Nah, sekarang kalau Indonesia bagaimana? Maka Indonesia itu sebenarnya sangat tepat kalau kemudian dijadikan sebagai prototipe atau contoh negara yang menerapkan wasatiyah. Coba kalau kalian perhatikan itu ya,
Saya kebetulan beberapa kali, saya insya Allah hampir 15 negara saya kunjungi. Ya, yang terakhir kemarin tahun 2019 saya ke Belanda, tahun 2018 ke Turki, ya. Kalau Malaysia, Singapura ya insya Allah kemarin sebelum pandemi itu hampir tiap tahun. Di setiap negara yang saya kunjungi itu, rata-rata mereka sangat ramah kepada orang Indonesia. Sangat ramah kepada, dan mereka itu mengatakan orang Indonesia itu sangat santun dan sangat ramah. Sangat moderat, sangat beda dengan orang-orang di negara luar sana. Ya soal kemudian bahwa perekonomian kita, income per kapita, JNP dan lain sebagainya kita itu masih agak rendah, ya tidak apa-apa itu by proses. Tetapi yang penting kita punya karakter tradisi ketimuran yang itu juga menjadi bagian penting di dalam menyemai Islam wasatiyah atau moderasi beragama, gitu ya. Wasatiyah Islam di Indonesia, ya ini kita mulai dari bagaimana Pancasila itu merupakan landasan bersama. Ya, ini adalah merupakan kesepakatan, ya, kalimatun sawa untuk mengakomodasi dan melindungi keragaman etnik, agama dan kepercayaan. Banyak kemudian yang menjadikan 5 sila, ya 5 sila di dalam Pancasila itu kemudian dikaitkan dengan beberapa ayat, ya itu sangat boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana bahwa kita menjadikan Pancasila, Undang-Undang Dasar, ajaran agama Islam itu bersinergi, ya. Jangan kemudian diperhadap-hadapkan. Wah, kalau kemudian pilihannya mau pilihan apa, Pancasila atau Islam, ya janganlah. Jangan kemudian diperhadapkan, dikolaborasikan saja, karena justru itu yang terpenting. Nah, dengan Islam wasatiyah di Indonesia merupakan implementasi Islam yang tidak berlebih-lebihan, khususnya dalam praktek agama. Dengan sikap wasatiyah, ketaatan pada agama menjadi seorang Muslim Indonesia kooperatif, secara aktif dengan Pancasila, dengan slogan dan lembaga. Berikutnya, melihat fenomena ini, Indonesia layak menjadi poros implementasi dan pengembangan wasatiyah Islam di dunia. Ya. Ada 7 nilai, ya, ada 7 nilai wasatiyah itu. Yang pertama adalah i'tidal, tengah, tasamuh, toleran, suro, menghargai musyawarah, islah, reformatif, kedua, punya jiwa kepemimpinan gitu ya, muatonah, cinta tanah air, dan tawasuk, seimbang. Ya, seimbang. Kemudian ada 3 model persaudaraan yang menjadikan landasan utama di dalam wasatiyah ini. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan seagama. Jadi mungkin kalau kita Sivitas Akademika di IAIN Kudus, ini persaudaraan seagama. Meskipun beda-beda latar belakang, rumahnya beda-beda, ya. Mungkin kalau saya sehari-hari di Pascasarjana, kalau Bapak Ibu dosen mahasiswa di Syariah, saya juga beberapa kali ngajar di Syariah. Tetapi yang terpenting diikat dengan sesama agama, itu yang fondasi utama yang menjadikan kita sangat dekat. Kalau sesama Muslim, maka persaudaraannya adalah persaudaraan sesama agama, sesama Muslim, sesama akidah, dan itu sangat penting untuk mengikat persaudaraan kita. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya ada orang Indonesia, dia tapi tidak beragama Muslim. Ya, kalau tidak bisa diikat dengan sesama agama, sesama Muslim, maka diikat dengan ukhuwah watoniyah, persaudaraan yang kedua ini. Persaudaraan sebangsa dan setanah air.
Jadi meskipun dia bukan orang Islam, tetapi dia orang Indonesia. Dia juga sama-sama sebangsa dan setanah air dengan kita. Maka diikat dengan itu. Yang ketiga adalah ukhuwah basyariah. Jadi kalau tidak sesama Muslim, agamanya beda, dia juga bukan orang Indonesia, terus bagaimana? Ada ukhuwah basyariah, persaudaraan sesama manusia. Ada juga yang mengatakan ukhuwah insaniyah, ya, persaudaraan sesama manusia. Jadi ini saya kira penting. Saya tahun 2017 kebetulan ada tugas ke Turki. Di tahun 2017 itu ada kapal perdamaian, namanya kapal Mavi Marmara. Jadi kapal Mavi Marmara itu lewat di Selat Marmara, ya, di Selat Marmara. Selat Marmara itu di Turki. Kalau saya doakan kalian bisa berangkat ke sana semuanya. Itu selatnya sangat bagus sekali, bagus sekali. Jadi di Selat Marmara itu kalau misalnya kita naik kapal di situ, itu tengok kanan itu lihat Asia, tengok kiri lihat Eropa di Istanbul. Jadi seberangnya itu sudah Eropa dari selat itu, seberangnya lagi itu Asia. Jadi bisa membandingkan perbedaan peradaban Asia dan peradaban Eropa di Istanbul, Turki itu melalui lorong-lorong dari Selat Marmara itu. Nah, waktu itu ada kapal perdamaian namanya Mavi Marmara. Di kapal perdamaian Mavi Marmara itu dia punya misi perdamaian untuk misi kemanusiaan terhadap bangsa Palestina yang ketika itu diinvasi dan diakuisisi oleh Yahudi. Waktu itu diinvasi, diblokir oleh Yahudi tahun 2014 itu. Kemudian orang-orang yang terlibat di misi perdamaian itu tentunya juga banyak yang non-Muslim gitu ya. Mereka ditanya, kalian kenapa membantu Palestina? Kalian apa tahu nggak agamanya orang Palestina itu apa? Jawaban yang sangat menarik dari orang-orang itu, mereka jawab begini, saya tidak peduli tentang agamanya orang Palestina, tetapi yang saya tahu orang-orang Palestina itu juga manusia. Nah, disitulah yang kemudian menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa dengan siapapun, dengan orang manapun, dengan orang yang beragama apapun, itu bisa diikat dengan ukhuwah basyariah, persaudaraan sesama manusia. Demikian berikutnya ini sudah terakhir. Demikian dari kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Pak Lukman Nur Hisam, monggo. Baik, Prof. Terima kasih atas pemaparannya pada pagi hari ini. Untuk teman-teman semuanya peserta pada pembinaan moderasi beragama pada pagi hari ini, dimonggo silahkan untuk memberikan pertanyaan atau ada hal yang ingin dikonfirmasikan kepada Bapak narasumber kita pada pagi hari ini, bahwa terkait dengan tema yang dibawakan oleh beliau terkait dengan moderasi beragama. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan, silahkan. Sambil menyusul, mungkin ada yang raise hand. Ini ada pertanyaan di kolom chat, Prof. Pertanyaannya di sini adalah dari mahasiswa Prodi HKI yang bernama Agus Hermawan. Bertanya tentang batasan untuk seorang Muslim dengan berbeda agama untuk saling bertoleransi itu bagaimana dan contohnya itu seperti apa? Ya, langsung ya. Ya, monggo langsung Bro. Ya, saya kira kalau kita mau bertoleransi kepada orang-orang lain yang di luar agama kita, gitu ya, orang-orang non-Muslim, tentunya dalam batas-batas yang terkait dengan masalah-masalah muamalah, ya, masalah-masalah muamalah. Kalau masalah akidah, masalah ibadah, saya kira ini menjadi bagian yang sangat privat
Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkadang kita perlu menanamkan penguatan akidah kepada sesama Muslim. Ya. Nah, kalau kita penguatan pada akidah sama Muslim, maka tentunya itu adalah bagian dari internal, jangan sampai disampaikan secara publik. Ya. Kalau kita menyampaikan itu secara publik, maka akan menimbulkan kemarahan bagi orang lain. Contoh misalnya, menganggap sesat kelompok lain itu. Nah, itu kalau kemudian disampaikan secara publik, kelompok-kelompok seperti itu yang notabene adalah mereka yang ada di situ kan tentunya akan marah. Nah, seperti itu kalau bisa jangan disampaikan secara publik. Disampaikan saja secara internal di lingkungan kita. Ya, itu Pak Lukman. Jadi lebih banyak pada aspek muamalah lah. Kalau kita muamalah kepada siapapun itu tetap harus muamalah. Tolong menolong. Coba kalau seandainya misalnya ada kecelakaan di jalan gitu ya. Kan tidak mungkin kemudian kita tanya, kamu agamanya apa? Ya kalau kamu tanya dulu ya mungkin dia bisa parah kecelakaannya. Apalagi kalau misalnya ada orang mau tenggelam gitu, ditanya dulu kamu agamanya apa? Kan dia tenggelam duluan kan? Ya. Dalam batas-batas tertentu ya. Tentunya ini yang terkait dengan toleransi. Terima kasih Pak. Baik, Prof. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan kepada narasumber kita mumpung dikasih kesempatan ya terkait dengan kuliah moderasi beragama karena sangat penting sekali untuk teman-teman semuanya ketika kita baru perjalanan memulai pendidikan di perguruan tinggi, paling tidak kita itu harus punya fondasi. Fondasinya itu adalah bagaimana kita itu bisa memahami secara keseluruhan terkait dengan konsep wasatiyah. Wasatiyah itu apa? Mohon maaf teman-teman, wasatiyah itu adalah mungkin bisa dikatakan sebagai konsep yang adil dan berimbang. Adil yang berimbang ini adalah bagaimana kita itu bisa memahami segala sesuatunya itu dengan adil dan berimbang, apalagi di sini dikaitkan dengan konsep moderasi beragama. Nah, untuk teman-teman semuanya ini sangat penting sekali bagaimana kita bisa memahami konsep moderasi ini karena memang unsur-unsur moderasi beragama itu nilai-nilainya itu penting sekali untuk kehidupan kita, terutama bagi teman-teman semuanya yang baru memulai pendidikan di perguruan tinggi. Karena ini teman-teman ini sangat rawan sekali ya Prof ya. Rawan sekali terpapar dengan unsur radikalisme. Setidaknya sebagai pondasi awal ini adalah kita tahu dulu bagaimana konsep wasatiyah itu seperti apa ya, untuk seperti tema pada hari ini adalah untuk menyemai moderasi beragama seperti itu. Dilanjut dengan pertanyaan ini Prof. Saya panggil Prof, semoga bisa segera naik jadi profesor ya Prof ya. Amin. Karena memang ini sudah cukup ya untuk syarat menjadi profesor, jadi semoga ini segera diijabah. Dalam beberapa kesempatan ini ada pertanyaan ini dari mahasiswa. Dalam beberapa kesempatan ritual budaya keagamaan seperti larung sesaji dan lain sebagainya yang tidak sesuai dari sudut pandang hukum Islam lalu dipakai pendekatan apa yang paling cocok untuk memandang hal tersebut. Nah, ini pertanyaan dari Mas Jauhar. Saya ulangi kembali, Prof. Dalam beberapa kesempatan ritual budaya keagamaan seperti larung sesaji dan lain sebagainya, jika tidak sesuai dari sudut pandang Islam, maka atau lalu dipakai pendekatan seperti apa yang paling cocok untuk memandang hal tersebut? Itu, Prof. Ya, terima kasih. Saya kira kita pendekatannya local wisdom ya. Local wisdom. Dan tentunya juga harus arif di dalam melihat itu. Jadi kita menggunakan metode Wali Songo itu sangat baik. Jangan sampai kita itu menjadi pendekar yang turun gunung. Ya, tahu pendekar turun gunung ya. Jadi saya dulu punya teman, kebetulan saya sebelum berangkat ke Mesir itu saya kuliah di Jogja ya. Kuliah di Jogja, terus kemudian saya dari Jogja, saya ke Mesir. Banyak yang teman-teman itu yang kuliah. Saya kira tidak hanya dari Jogja ya, dari tempat-tempat manapun lah, mungkin di Malang, Surabaya gitu.
banyak teman-teman yang kuliah itu pulang-pulang itu kayak seakan-akan menjadi pendekar turun gunung. Pengennya langsung dirubah semuanya di masyarakat itu. Padahal tidak seperti itu. Tidak mudah. Dan kita pun juga harus arif cara berkomunikasi dengan masyarakat. Karena kalau kita seperti pendekar turun gunung, tiba-tiba kemudian langsung keras gitu ya, bisa-bisa nggak dipakai oleh masyarakat. Maka dengan cara yang arif seperti metode Wali Songo itu. Jadi dulu kan model-model sesaji itu kan sebenarnya awal-awal dulu ketika zaman Hindu-Buddha itu, bahkan dulu sebelum era purbakala itu kan manusia yang dijadikan sebagai ini sesajinya ya. Terus kemudian berubah, akhirnya kemudian ketika Wali Songo datang itu tetap bahwa ritual itu tetap ada, tetapi dikemas dengan cara yang berbeda. Kumpul-kumpulnya tetap sama, gitu ya. Sesajinya yang dulu manusia diganti oleh berkat-berkat itu, doa-doanya yang dulu doa-doanya terhadap roh-roh itu diganti dengan doa kepada ini. Itu kalau saya dulu sempat dialog khusus 4 mata dengan Pak Kiai Haji Bukhari Masruri. Beliau almarhum Pak Kiai Haji Bukhari Masruri itu mantan ketua PWNU Jawa Tengah. Itu sangat menarik itu saya kalau diskusi dengan. Jadi beliau mencontohkan begini. Dulu itu ibaratnya kalau orang Jawa itu kan ada danyang gitu ya, danyang bahasa beliau itu memang sangat vulgar. Danyang jero apa? Ya jero gedek, gitu ya. Ada danyang nanti di sawah, nanti danyang di mana itu. Nah, sebenarnya bisa jadi bahwa pemahaman orang Jawa itu tentang danyang itu adalah malaikat. Nah, kalau kita itu mengirim doa kepada danyang itu, kenapa tidak kepada bosnya danyang? Ya, danyang-danyang banyak itu kan ada bosnya danyang. Nah, kemudian oleh Wali Songo itu, ya danyang-danyang itu diasumsikan kepada malaikat, dan bosnya danyang itu Gusti Allah. Maka kita doanya langsung pada Gusti Allah. Nah, tetapi pemahaman-pemahaman itu yang kemudian diluruskan, tetapi ada ritual-ritual yang tetap dipertahankan. Itulah namanya local wisdom, kearifan lokal. Kearifan lokal. Contoh tadi yang kaitannya dengan larung sesaji ya, itu saya ini asli orang Pati, tapi tinggalnya di Demak, ngajarnya di Kudus. Jadi kalau di Demak itu kalau apa itu grebek besar itu ya, grebek besar itu memang ada dulu itu larung sesaji di masyarakat tertentu yang kemudian ini. Tetapi ketika itu dipraktekkan oleh pemerintah daerah dan sempat juga itu mengajak kiai untuk hadir di situ, maka kemudian memang ada masukan kepada pemerintah daerah. Mbok larung sesajinya itu tidak perlu dalam bentuk kepala kerbau yang dibuang atau ini dengan percuma. Maka akhirnya kemudian dibuatlah kepala kerbau, ayam dan lain sebagainya itu tetap di ini, tetapi kemudian sudah disiapkan sekarang ini orang-orang tertentu yang kemudian nanti di sekitar itu yang nanti bisa memanfaatkan. itu sama seperti kalau misalnya mungkin kalau kalian belum mana ya, nanti coba kalau mengantarkan pengantin gitu ya. Kalau itu pengantinnya di luar kota itu biasanya kan membawa ayam jago, tetapi juga ada ayam kecil. Ayam jago itu nanti yang diserahkan, ayam kecil itu nanti yang dibuang ketika lewati jembatan atau apa itu. Nah, alangkah baiknya kalau kemudian ada disiapkan orang yang di sekitar itu nanti ketika dibuang itu kemudian ada yang memanfaatkan. Ya, memang terkadang kita itu harus arif itu di dalam melihat sesuatu ya. Jadi tidak serta-merta kemudian kita berangus karena itu juga punya nilai dan punya muatan-muatan lokal yang saya kira menjadi pelajaran berharga bagi kita semuanya. Tetapi ritual itu tetap, tapi substansinya yang kemudian harus kita perbaiki. Lebih kemudian kita luruskan, ya, kita luruskan cara pandang,
sekaligus juga pemahaman niat dari masyarakat itu melakukan hal-hal demikian. Itu yang justru saya kira lebih penting dari sekedar misalnya kita mengatakan wah itu enggak ini, nah, itu harus akhirnya kemudian kita menggunakan cara-cara yang sangat keras dan radikal di dalam menyikapi sesuatu. Gitu deh. Monggo saya kembalikan. Oke, matur suwun Prof. Dilanjut ada lagi nih, lanjut pertanyaan. Mungkin nanti kita sampaikan di jam 10 ya, selesainya ya Prof ya. Monggo, 10 menit lagi, ini masih ada beberapa sedikit pertanyaan, mungkin sempat untuk dijawab. Dari Mbak Dania Firly, dari mahasiswa Prodi HKI, di sini bertanya bagaimana menghadapi kelompok orang, di sini orang ateis yang melarang azan dengan alasan mengganggu. Sekian, terima kasih. Nah, jadi yang ditanyakan ini bagaimana bisa menghadapi kelompok orang yang ateis yang melarang azan dengan alasan mengganggu. Itu, Prof. Ya, yang pertama memang kita mengajak dialog dan diskusi kepada mereka-mereka ini, orang-orang ateis ini. Itu ya yang pertama. Yang kedua, memang kita pun juga harus introspeksi ya, introspeksi. Artinya bahwa saya kira ini kan ada wacana pembatasan tentang suara ya, maksimal di jam berapa. Ada yang mengatakan ada jam 9 atau jam 10 malam. Jadi memang terkadang kalau ini kan kebetulan saya pernah ke Mesir, pernah ke Turki, gitu ya, Uni Emirat Arab, Yordan, gitu ya. Nah, kalau Saudi ya beberapa kali lah. Itu memang kalau di negara-negara tersebut, di negara-negara Timur Tengah itu rata-rata memang aktivitas dari suara. Kalau aktivitas masjid mau jam berapapun boleh. Aktivitas suara itu dibatasi. Di negara-negara tersebut itu jam 9 gitu ya. Itu biasanya sudah tidak ada suara lagi. Bahkan kalau di Saudi itu hanya di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang full 24 jam. Tapi yang lain pun juga ini. Makanya memang kalau di jam-jam yang jam waktu sholat gitu ya. Kalau kemudian mereka kok mempersoalkan adanya azan, ini pertanyaannya kalau azan berarti jam sholat ya. Kalau mempertanyakan azan ya berarti dia cara pikir dan cara pandang, pola pikirnya dia itu yang harus diperbaiki. Karena kalau di jam-jam azan itu kan memang kesepakatan bersama. Ya kadang memang ada orang yang kemudian terlalu mengandalkan rasional gitu loh. Gusti Allah itu kan pasti akan dengar tanpa kita harus menggunakan suara keras. Atau umat Islam itu kan sudah tahu waktunya sholat itu jam berapa. Sebenarnya kita bisa jawab, ada banyak orang di bandara itu. Di bandara itu, para penumpang Semarang, Jakarta dipersilahkan untuk segera ke boarding jam sekian itu. Itu kan sebenarnya kan suara itu, seruan itu ditujukan hanya untuk penumpang Semarang, Jakarta. Tetapi penumpang yang lain itu tidak merasa terganggu itu. Penumpang yang Semarang Surabaya, yang Semarang Kalimantan, itu Semarang Jogja itu, Semarang Jogja enggak ada ya. Semarang Surabaya, Semarang Kalimantan itu, toh mereka enggak protes itu. Ya kadang itu kan memang perlu diajak komunikasi ya. Kita menyampaikan sesuatu itu kan juga harus dengan bahasa komunikasi yang baik. Ya. Jadi kalau di saat-saat azan itu memang tetap harus jalan siapapun yang ini, dan kalau ada orang yang mungkin tidak suka ya kita kasih pengertian dan kita ajak diskusi agar mereka itu paham. Karena kan memang gitu tadi, radikal itu kan bisa karena dua hal. Karena dia cara pemahaman dia terhadap teks agama,
Yang kedua karena perilakunya, ya. Karena udah orang perilakunya ini radikal kan harus diajak, ya bahasa kerennya, bahasa gaulnya itu diajak ngopi bareng, Pak. Itu, ya Pak Lukman, monggo saya kembalikan. Jadi diajak ngopi bareng gitu ya, sambil ngobrol gitu. Oke, terima kasih Prof atas jawabannya. Lanjut, ini ada pertanyaan lagi dari Ida Notun Nasihah ya, dari Prodi HES. Dalam 6 poin wasatiyah tersebut terdapat tawasud. Kita sebagai generasi milenial ini harus memiliki sifat tawasud ya, bukan tasawuf ya, tawasud. Lalu bagaimana kita sebagai seorang mahasiswa ya harus memiliki sifat tersebut secara tepat. Nah, ini kayak semacam ini ya, trik gitu kan ya, Prof ya. Begini, jadi kita itu memang betul. Jadi terutama di kalangan milenial itu tawasud gitu ya. Jadi mencari jalan tengah gitu ya. Kemudian bisa memahami perbedaan itu sangat penting karena kadang itu kita bergaul dengan banyak orang. Kita kadang itu juga, apalagi kalau kemudian sesama generasi muda itu ya, banyak guyon, banyak ini. Karena banyak teman itu kadang itu ya. Apalagi kalau yang muda-muda ini kan justru sering aktif di media sosial. Jadi makanya sikap-sikap ini penting. Jadi karena generasi muda mahasiswa ini kan justru yang menjadi tumpuan nanti ke depan. Jadi ke depan itu menjadi tumpuan bagi generasi muda ini. Dan lebih banyak aktif di media sosial. Karena media sosial itu kan banyak yang tidak terkontrol. Maka disitulah pentingnya sikap tawasud itu. Apalagi kalau kemudian terkait dengan pergaulan. Bergaul dengan sesama mahasiswa, bergaul dengan yang seumuran, bergaul dengan ini. Ini penting. Kadang yang masih muda-muda ini kan mudah terpancing ya. Jadi kadang juga tawasud itu dalam menyikapi COVID itu kan juga penting. Jadi tidak individualis. Kalau yang masih mahasiswa itu kadang kan berpikirnya saya itu santai saja, imun saya itu kuat, imun saya itu bagus. Iya kalau secara individu, tetapi kan harus melihat orang lain, harus melihat Bapak Ibu dosen yang terutama yang sepuh-sepuh itu kan kasihan juga. Nah itu juga yang harus diperhatikan gitu. Itu. Oke, Prof. Pertanyaan terakhir, Prof. Di sini dari mahasiswa Prodi HKI, Mas Maftuh Haris Ulul Albab. Pertanyaannya, bagaimana cara menghadapi orang yang mempunyai Islam kejawen dan apakah diperbolehkan Islam kejawen itu? Terima kasih. Begini, kita ya itu tadi kita harus meluruskan pola-pola pikir seperti itu, tetapi juga dengan cara yang arif, ya dengan cara yang arif. Saya kebetulan kebetulan saya dulu itu di kampung, jadi tidak banyak waktu itu yang belajar sampai perguruan tinggi. Tapi ketika waktu itu ceritanya saya masih kecil, saya masih MTS itu ada tetangga saya itu yang sudah sepuh, dia pinter, cerdas, awalnya rajin beribadah itu, tetapi kemudian dia punya sapi 5 itu meninggal mati sapinya satu persatu. Akhirnya kemudian ini, sehingga dia kemudian tidak terlalu rajin lagi ibadah itu. Ketika saya berangkat sekolah itu, dia bertanya, Nang, batalnya wudhu itu, kan batalnya wudhu kan di situ. Kenapa yang diwudhu, yang dibasuh, kenapa tidak di tempat yang batalnya wudhu itu? Karena saya waktu itu masih kecil kan saya bingung jawabnya. Pulang dari sekolah MTS itu tiba-tiba sorenya itu saya diminta nganter ibu untuk periksa. Ketika periksa itu waktu itu kan saya masih kecil itu kan kita masih mengingat, mungkin Bu Dokter Ani masih ingat juga. Zaman dulu itu orang-orang tua itu kalau periksa kan mesti minta disuntik karena belum banyak pil.
rata-rata disuntik. Beliau kebetulan sakit mata periksa itu oleh dokter disuntik. Nah, saya kemudian dapat inspirasi. Ketika pulang saya nemui mbahnya tadi itu, yang dia ini, mbah, jenengan misalnya mripate sing gerah, matanya yang sakit. Ini bisa bahasa Jawa semuanya ya. Ini kok sing disuntik mripate napa bokongin? Loh ya bokong. Nah, iya. Kenapa kok tidak matanya yang disuntik? Nah, dia kemudian baru setelah itu sadar kembali dan akhirnya kemudian dia rajin ini. Karena dia merasa wah saya ini anak MTS kok bisa mengalahkan saya gitu ya. Jadi saya kira dengan cara-cara kita ajak diskusi kita ini itu yang terbaik. Bukan berarti kemudian kita meninggalkan mereka gitu ya. Tadi loh, itu adalah bagian dari local wisdom. Ya, local wisdom. Biasanya kadang itu orang-orang kejawen itu dia apa yang dia menjadi susah. Kadang itu kan pertama mungkin nggak mau sholat gitu ya. Dia syahadat iya, tetapi mungkin nggak mau sholat. Terus kemudian ada beberapa ritual keagamaan yang mungkin dia masih mempertahankan cara pandang yang dulu orang-orang Jawa, orang Hindu Buddha gitu ya. Maka kemudian itu yang harus kita kasih pemahaman kepada mereka. Saya kira dengan cara-cara seperti itu justru mereka akan menghargai kita. Ketimbang kemudian kita mengatakan, oh kamu itu salah itu, kafir itu. Nah, nanti justru mereka sudah antipati dengan kita. Jadi cara-cara pandang, cara dakwahnya Wali Songo itu loh, saya kira bagus. Jadi ya kalau misalnya ada peringatan-peringatan itu kan kalau di NU itu kan masih ya ada peringatan 3 hari, 7 hari, kemudian 40 hari, 100 gitu ya. Itu kan bagian dari dalam rangka dulu pernah ketika ritual-ritual itu ada, tetapi kemudian diisi dengan doa dan memberikan berkat kesejahteraan kepada masyarakat sekitar. Gitu. Itu kan saya kira cara-cara seperti ini kan bagus untuk bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat kita, terutama yang itu tadi kaitannya dengan kejawen dan lain sebagainya. Itu J. Itu saya kira ini karena sudah jam 10 lebih 2 menit, saya kira cukup dari saya. Insya Allah nanti kalau misalnya ada hal yang mau ditanyakan, saya insya Allah di jam kerja saya selalu standby di IAIN Kudus. Di mata kuliah tertentu saya juga ngampu di Fakultas Syariah. Jadi saya juga ngampu di HKI dan di HES gitu ya. Insya Allah nanti kita bisa lanjutkan diskusi di lain waktu ya setelah kegiatan ini, dan tentunya ini bagian dari kegiatan penting yang saya kira nanti juga follow up-nya bisa dirasakan oleh mahasiswa. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa'alaikum minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Haji Abdurrahman Kasdi LCMSI selaku narasumber kita pada pagi hari ini dengan tema implementasi konsep wasatiyah dalam menyemai moderasi beragama di Indonesia. Semoga dari semua paparan yang beliau sampaikan pada hari ini menjadi ladang manfaat dan amal jariah untuk kita semuanya. Terlepas dari apa yang beliau sampaikan, teman-teman juga bisa mempelajari sendiri di berbagai banyak literatur, buku maupun juga dari beberapa tokoh keilmuan yang lainnya yang terkait dengan konsep moderasi beragama. Nah, begitulah kiranya yang kami sampaikan. Sebelum menutup acara, ada yang ingin saya sampaikan terkait dengan absensi ya, monggo teman-teman semuanya untuk mengisi link absensi daftar kehadiran, karena link daftar kehadiran ini waktunya adalah terbatas. Sebelum ditutup absensinya, teman-teman monggo silahkan untuk mengisi link daftar kehadiran yang sudah disampaikan lewat kolom chat. Terima kasih kepada Bapak narasumber ya atas pemaparan Profesor Dr. Abdurrahman Kasdi.
Dan teman-teman semuanya peserta seluruh ini yang berbahagia, saya sampaikan ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, baik kata atau kalimat yang kurang berkenan semoga dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Monggo bisa undur diri. Izin ya. Nggih, Saya monggo. undur diri. Monggo absensi sudah kami kirimkan, bisa diklik langsung. Ya, jangan lupa zoom-nya di screenshot karena di situ link absennya itu ada kolom untuk upload screenshot ya. Link chat kok gak ono. Ratu Aulia. Ratu ya. Wong main film ngono kok saiki. Halo, Mas. Udah, Pak Dur ono acara ya. Selesai. Mas mana nganu ono sing durung entuk link chat. Ki ben tadi sik dulu. Saya 10 menit kas. Lah aku lagi masuk Zoom kok sebar. Ora arek. Mau apa gara-gara cah mau kakean ada. Lah, tutup apa dengan? Heeh, gara-gara kakean takon. Enggak tinggal. Sofa, ning ndi Eva? Sofa. Ning ndi, Fa? Men kene ndi men? Sofi Mubarak ning ndi kae? Men. Masjid ya nang. Nang. Ayo, Cok. Mangga karo biasa. Ndok COD helm ngono kok. Ya men. COD nek ndi? Wah, gak ngerti dah. Ki kita parani, Cok. Info. Gak usah kayak info. Cewek mam ya men.
Ono gandeng nih ya. Halo, tempun di. Terus saya siap iki dong. Apa? Informasi teko Zoom-e. Kan aku lagi masuk wis bar. Lah kok iso? Ayo. Heeh, akeh sing durung masuk. Temanya apa itu? Anu, moderasi beragama, pembinaan. Browsing itu, Pak. Ono makalah ya? Gak ono. Biasanya langsung tahu, Pak? Ora sih. Mbak cek out, terus cek out. Lali ya. Bayaran gue apa? Gue bayar apa? Terus Shopee sekarang pun. Karepmu gue. Kami neng Shopee, kami neng Alfamart. Sok ra bayar itu sesuai. Cok kapan? Sok tau. Sok bayar. Mas asal kontak ya? Lu kena biaya tambahan ya, bisa nih. Apa itu doang aja. Mau naik wapi aku tuh. Hantam ya. Apa mbak enak ya Shopee Pay lah itu? Jadi. Kamu gimana? Shopee Pay ya? Sisan gue bayar sih. Sisan gue bayar sih.
Alah biar kudungem iki lho. Cacek lho kudungem. Apa ya? Kudungem kok tak ana Kenapa kata di omah? Pol. Izin. Lalu karo gue ya. Iya, tenan, delok ire. Gan kabeh iki. Iki sapa? Mbak Wati tuku neh. Oh, iki durung disipuk kok. Wah, guyu sih. Terus. Dan pengantin Duk kae gak ono. Wah, tak ada omong tak harap maning aja omong. Masuk. Wih, kita aku. Wih, kae pas ulang tahun almarhum ya Citerno lho. Heeh. Wih, iku JP iku, Mbak. Citerno kuwi piye nduk ndi? Ora awar. Awar. Ora, nang sampeyan. Kan mak aku kok. Ada terus ku. Piye dong? Lho iki maksudnya jak apik guru-guru apa? Ngerti wong kan pikiran apa kan masalah. Gue rata tak ngerti mas sih, betul ndak usus ngono kok. Uangnya aku sing paling gede kan. Heeh. Paling gede uangnya. Aku mikir sumpah.